Polisi membongkar kasus calo CPNS di Bengkulu. Jajaran Polda Bengkulu telah menetapkan 5 tersangka dan masih memburu pelaku calo CPNS lainnya yang diperkirakan berjaringan di 18 provinsi. Polisi di jajaran Polda Bengkulu terus memburu pelaku sindikat calo PNS di Provinsi Bengkulu. Tersangka yang baru ditangkap adalah seorang oknum guru honorer berinisial SR di Kabupaten Kaur yang diduga sebagai koordinator tingkat provinsi. Polisi menahan dan memeriksa SR secara mendalam untuk mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus calo CPNS. SR ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penyidik Satreskrim Polres Kepahyang Bengkulu yang memperoleh keterangan dari 5 orang tersangka calo CPNS yang telah ditangkap sebelumnya. SR merupakan Ketua Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia atau FP3I tingkat Provinsi Bengkulu, disebut sebagai koordinator penggerak 5 tersangka lainnya untuk mencari korban dengan sasaran para honorer yang dijanjikan diangkat sebagai PNS tanpa tes. SR dan rekan-rekannya meminta para korban harus menyetor uang Rp500.000 sebagai syarat masuk organisasinya. Dan kita telah tetapkan tersangka karena dia perintah dari dia, makanya orang ini berjalan untuk mengumpulkan seluruh honorer-honorer yang ada di Kabupaten Kepahyang maupun seprovinsi Bengkulu beserta ID card dan buku tabungan federasi yaitu Bank BNI. Dia ini selaku ketua koordinator Provinsi Bengkulu dan dia merupakan honorer SD dan dosen di salah satu universitas, dan melalui instruksi dia semuanya dia mengirimkan duit itu setelah hasil dikumur atau dikoordinir per masing-masing kabupaten honorer se-Bengkulu baru dikirim ke Jakarta. Polisi menduga jumlah korban kejahatan calo CPNS lebih dari 10 orang. Kasus calo CPNS ini diduga terorganisasi karena memiliki jaringan di 18 provinsi. Dari Bengkulu, Safran Ansori, Metro TV. Polres Kepahyang Bengkulu mengungkap kasus calo CPNS yang diduga memiliki jaringan di 18 provinsi. Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus ini, saat ini kami telah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Kepahyang, AKP Weliwanto Malau. Selamat siang Pak Weli. Selamat siang Ibu. Pak Weli, selain 5 tersangka, apakah sudah ada tersangka baru yang ditangkap oleh pihak kepolisian Bengkulu? Kemarin kita baru ada mengamankan itu ketua koordinator atau ketua umum Provinsi Bengkulu. Ya, orangnya dari Merpas Kaur, Bu. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka hasil pengembangan kita beserta buku tabungan berbentuk federasi atas nama dan buku tabungan pribadi karena uang-uang mereka ada di buku tabungan federasi, sebagian ada di buku tabungan pribadi ketua umum tersebut. Baik, jadi selain koordinator, tersangka lain perannya seperti apa Pak Weli? Jadi peran mereka ini masing-masing memiliki peran. Jadi semua instruksi ada di Ketua Koordinator Provinsi Bengkulu. Bentuknya seperti federasi atau organisasi. Setelah kita cek di Kesbangpol ternyata tidak terdaftar. Jadi semuanya itu berunjuk kepada pusat Ibu di 18 provinsi sesuai dengan pengakuan dari ke-6 tersangka yang sudah kita amankan dan tetapkan sebagai tersangka. Baik, tapi apakah betul identitas ke-5 pelaku ini merupakan tenaga honorer di Bengkulu? Iya, benar Ibu. Ke-6 tersangka tersebut merupakan tenaga honorer juga. Tenaga honorer juga, Bu. Jadi apakah mungkin ini melibatkan juga pejabat di PNS? Kita masih mendalami, sampai saat ini kita masih mendalami. Kita masih melaksanakan gelar perkara dan perkembangan lebih lanjut dari beberapa saksi-saksi yang lainnya karena sudah bertambah saksi setelah kita ungkap kasus ini, banyak yang mau menjadi saksi karena sudah terlibat di 2 tahun yang lalu dan menyetorkan untuk masuk ke federasi tersebut. Baik, jadi artinya setelah kasus ini terbongkar, apakah banyak korban yang melapor? Iya Bu, sudah banyak yang datang ke kita, ada sekitar 20-an. Ada dari luar Kabupaten Kepahyang, yaitu dari Provinsi Bengkulu, dari Kaur ada, dari Bengkulu Selatan ada, dan dari Lebong Curup ada. Berapa banyak provinsi yang terlibat dalam jaringan ini? Jaringan ini sesuai dengan pengakuan Ketua Umum tersebut ada 18 provinsi. Yang pertama kali mereka bergerak itu di bagian timur. Di bagian timur yaitu dengan canangkan untuk draft revisi undang-undang masalah ASN tahun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Bu. Baru masuk ke daerah provinsi mana Sumatera. saja, Pak Weli, selain Bengkulu?
Selain Bengkulu ada di daerah timur, ada seperti di NTT, di NTB, di daerah Sulawesi, di Papua Barat, Provinsi Papua. Apakah akan koordinasi juga dengan pihak kepolisian dari 18 provinsi lainnya? Kita mungkin akan koordinasi terlebih dahulu ke Bareskrim Mabes, Bu, untuk sebagai pusat pengawas atas kita, untuk bagaimana pergerakan dari Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia ini, Bu. Baik, Begitu. karena ini sudah jaringan yang sangat luas begitu ya, melibatkan Baik, Bu. 18 Siap, Bu. provinsi. Baik, kita Siap. nanti akan tunggu seperti apa perkembangan penyelidikan kasus calo CPNS yang di Bengkulu ini. Terima kasih AKP Siap. Weliwanto Malau untuk informasinya. Siap, Ibu. Terima kasih.